Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dharma Budi Channel. Hari ini kita mau belajar bahasa Inggris yang biasanya menjadi momok bagi yang belajar ya, yaitu tentang apa? Bahasan kita kali ini tentang tenses. Nah, tenses itu kan udah sering sekali kita dengar ya, sejak kita belajar bahasa Inggris di SMP. Tapi yang sering kita dengar ini benar-benar kita peduliin nggak? Itu yang paling penting. Karena biasanya kalau kita peduli, kita udah bakalan tahu tenses itu apa. Jadi bagi yang bilang bahwa tenses adalah tata bahasa, maka itu kurang benar karena itu kan namanya grammar ya. Atau juga ada yang bilang bahwa tenses adalah aturan kalimat. Itu juga kurang. Atau ada yang bilang bahwa tenses adalah keterangan waktu. Itu kan namanya adjective clause. Nah, kalau gitu tenses apa dong? Tenses itu adalah perubahan bentuk ya, kata kerja menurut waktu dan keadaan dari pekerjaan tersebut. Nah, kata kerjanya bisa berupa kata kerja asli ataupun kata kerja bantu. Nah, kenapa mereka berubah-ubah? Ya tadi untuk menjelaskan bahwa kejadiannya itu kapan dan juga bagaimana pekerjaannya terjadi. Contohnya yang biasa kita lihat dalam sebuah kalimat, misalnya, saya mengendarai mobil. Kalau kita cari di kamus, itu kan tulisannya drive ya. Biasanya yang tersedia di kamus adalah kata kerja bentuk paling dasarnya atau disebut sebagai verb satu. Nah, sementara si verb satu sendiri, kalau kita mulai belajar lebih jauh, dia memiliki eh, ciri khas bahwa berbeda subjek, berbeda pula bentuknya, yaitu ada penambahan S di bagian akhir kata kerjanya. Nah, jadi kalau subjeknya he menjadi he drives a car. Ya, untuk subjek he, she, it, verb satunya diberikan penambahan S. Bagi yang ingin lebih jelas lagi tentang hal ini, bisa ditinjau lagi pelajaran awal dari bahasa Inggris kita ya, bahasa Inggris dari basic. Bisa lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, yuk kita jalan. Tadi kan kita nomor satu udah kasih tahu bahwa dia menyetir mobil itu pakai verb satu, kata kerjanya bentuk pertama. Kalau saya memakai kata kerja bentuk kedua, he drove a car, kira-kira artinya apa? Kalau ada yang menjawab bahwa dia telah mengendarai mobil karena yang digunakan adalah verb 2 dan ini menandakan masa lalu, maka yang perlu dikoreksi adalah kata-kata telahnya. Ya, verb 2 tidak menandakan pengertian telah karena dia memiliki tempat tersendiri nantinya. Jadi kalau mau diartikan, cukup artikan sama saja seperti yang di atas. Dia mengendarai mobil. Cuman dari bentuknya kita langsung tahu bahwa dia mengendarai mobilnya di masa lalu. Beda sama yang menggunakan verb satu. Yo jalan lagi. Nah, sekarang kita udah ngeliat nih, bentuknya berbeda lagi. Kalau kita mau bilang dia akan mengendarai mobil, bahasa Inggrisnya he will drive a car. Kan bentuknya will sama shall ketemu bentuk paling dasar. Kalian kalau yang udah biasa sama bahasa Inggris langsung ngerasa sedikit janggal nih, kenapa? Karena kalau udah ada will sama shall, ini bentuk modal, maka kata kerjanya harus bentuk paling dasar, nggak boleh lagi ada penambahan apa-apa. Meskipun subjeknya he. Berarti ternyata ada yang lebih dasar lagi daripada verb satu, yaitu bentuk infinitif ya. Ada juga yang bilang verb base, ada juga yang bilang verb nol. Nah, jadi sederhana ya, kita juga udah biasa lihat artinya kalau udah ada will pasti artinya akan.
Gimana sampai sini beres ya? Kita lanjut ke yang keempat. He has driven a car. Nah, unsur has atau have ketemu sama verb 3 dalam bahasa Inggris adalah untuk membentuk makna telah atau sudah atau juga pernah. Ya, bisa telah, boleh sudah ataupun pernah. Nah, dan ini yang membuat dia berbeda sama verb 2 tadi. Kalau verb 2 artinya kan mengendarai, sementara kalau yang mau memakai kata-kata telah harus ada unsur have atau has tambah verb 3. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat bentuk kelima. Nah, ini juga biasanya sering kita dengar ya, bagi yang berbicara bahasa Inggris ketika dia menggunakan unsur is ketemu sama verb ing. He is driving a car. Kalau kita melihat ada unsur be, ada juga yang bilang to be, ketemu sama verb ditambahin ing, maka itu membentuk makna sedang. Nah, ini dia. Jadi I swim misalnya, saya berenang. I'm swimming artinya saya sedang berenang. He drives a car, dia mengendarai mobil. He is driving a car, dia sedang mengendarai mobil. Nah, untuk menguasai tenses keseluruhannya, kita cuma perlu punya dasar ini nih. Nah, 5 biji ini. Karena dengan ini kita bisa membentuk banyak tenses yang kelihatannya ribet selama ini buat kita. Padahal enggak, semuanya sangat sederhana. Kalaupun kita perlu ingat arti, ini kan cuma 3 jenis ya. Ada yang will yang artinya akan, ada have has tambah verb 3 artinya telah, dan ada be tambah verb ing artinya sedang. Oke, supaya lebih kuat lagi ilmu kita mau bikin bentuk kalimat lain yang kali ini menggunakan kata kerja bantu, ya. Kita lihat nih contoh yang pertama. She is beautiful, artinya dia cantik. Karena ini kata sifat kan gak ada kata kerjanya, makanya dibutuhkan kata kerja bantu, yaitu to be dan bentuknya verb 1. Karena subjeknya she, maka pasangan yang tepat adalah is. Lagi-lagi diingatkan bagi yang belum terbiasa sama ini boleh dilihat di bagian dasar pelajaran kita ya. Jadi kita tahu mana pasangan to be yang sesuai bagi she. Oke? She is beautiful berarti dia cantik. Sekarang kalau kita mau bikin pakai verb 2, kata kerja bantunya menjadi gimana? Wah. She was beautiful. Ya, kita menggunakan kata kerja bantu kedua. Is-nya berubah menjadi was ya. Artinya dia cantik. Tapi cantiknya itu dulu. Nah, kalau kita udah pakai was, sudah memakai verb 2, maka kita mau menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ada she will be beautiful. Ini sama aja, unsurnya kan kayak yang di sebelah ya. Will atau shall ketemu kata kerja bentuk paling dasar. Dan karena kata kerjanya kata kerja bantu, dia berubah nih dari verb 1 is, verb 2-nya was, verb dasarnya be. She will be beautiful. Mereka kata kerja bantu hanya muncul ketika tidak memiliki kata kerja asli, ya. Oke, artinya apa? Dia akan cantik atau dia bakalan cantik. Wah, dia bakalan cantik loh. Kenapa? Dia lagi pergi ke Korea Selatan tuh. Ya, if you know what I mean. Yuk, jalan lagi. She has been beautiful.
Ini kalimatnya udah agak maksa nih ya, tapi tujuannya untuk belajar ya. Ini kita mau bilang dia telah cantik. Karena ada unsur have has tambah verb 3. Ya, loh dia kok udah cantik? Kamu nggak tahu dia udah cantik sejak pulang dari Korea Selatan tuh. Nah, ini dia. Jadi ada unsur have has tambah verb 3. Verb 3 dari apa? Di sini kata kerja bantu menjadi been ya. Verb satunya is, verb 2-nya was, verb dasarnya be, dan verb 3-nya been. Itu cara bacanya antara huruf I sama huruf E dan agak sengau di hidung. Been. She has been beautiful. Dia sudah cantik. Lanjut lagi. She is being beautiful. Nah, ini guru bahasa Inggris bakal marah nih kalau ngelihat kalimat kayak gini. Kenapa? Kan nggak ada kalimat dia sedang cantik, itu nggak ada. Ya, tapi ini tujuannya untuk belajar dulu, biar kita sama-sama bisa ngelihat perbedaan dari verb 1, verb 2, verb dasar, verb 3, dan bentuk ing dari kata kerja dasar. Jadinya she is being beautiful, dia sedang cantik ya. Kalimat ini nggak ada, tapi kalau dalam kalimat percakapan, kalian bisa melihat kalimat beautiful-nya diganti dengan nice. She's being nice to you. Be careful. Nah, itu artinya lagi ada maunya tuh. Dia tuh lagi baik aja sama kamu karena lagi ada maunya. She's being nice to you. Nah, beautiful kata sifat dan nice juga kata sifat. Nah, jadi kita udah ngeliat ya bagaimana perubahan kata kerja yang kata kerja asli dan juga kata kerja yang menggunakan kata kerja bantu. Nah, sekarang kita mau perkuat lagi pemahaman kita dengan setiap kita melihat bentuk kata kerjanya, bentuk verb 1, ini disebut sebagai present tense ya. Nah, ini dia present tense. Kalau yang menggunakan verb 2 pada kalimatnya itu disebut sebagai past tense. Dan kalau ada unsur will sama shall ketemunya sama kata kerja paling dasar, itu kita sebut sebagai future tense. Dan kalau ada unsur have sama has ketemu sama verb 3, kita menyebutnya sebagai perfect. Perfect. Sedikit berbeda sama ucapan perfect, karena perfect itu artinya sempurna, tapi perfect ini adalah istilah ungkapan untuk tenses ya, yang menyatakan bentuk have has tambah verb 3. Selanjutnya ada juga be tambah verb ing disebut sebagai continuous. Setiap ada unsur be tambah verb ing yang berarti sedang, itu kan artinya continuous. Nah, ini dia yang paling dasar kita butuh tahu dari tenses. Present, past, future, perfect, sama continuous. Cuman 5 doang. Dan dari 5 ini, kita akan bisa masuk lebih dalam lagi. Oke ya, kita lanjut dan kita sedikit padatkan. Nah, kita padatkan supaya cocok nanti sama screen-nya. Cuman pakai yang tadi aja ya, kata kerja biasa aja nih. Ada present, ada past, ada future, ada perfect, sama continuous. Selanjutnya yang mau kita pelajari apa? Ya, kita mau belajar tentang bagaimana cara nama-nama tenses ini terbentuk. Ya, kenapa terlalu banyak gitu? Ada yang bilang 12, ada yang bilang 16. Yang paling banyak berarti kan 16 ya. Bagaimana nama tenses bisa menjadi 16? Nah, yuk kita lihat sambilan kita pelajari konsepnya. Yang namanya waktu dalam bahasa Inggris itu kan, ataupun dalam kehidupan kita, itu konsepnya kan 3 ya. Saat ini, saat kita hidup nih sekarang, ada juga masa lalu, past, dan ada juga masa depan, future. Nah, kayaknya konsep ini sudah cukup kuat di kepala kita ya. Jadi tanpa perlu menghafal pun kita udah tahu bahwa waktu itu ada masa sekarang, masa lalu, dan juga ada masa depan. Nah,
Tiga nama udah muncul nih, present, past, sama future. Yang belum muncul apa? Si perfect sama si continuous. Di mana dia? Mereka fungsinya sebagai pemodifikasi. Ya, nih lihat ada si perfect sama si continuous. Dan tambahin satu lagi nih, gabungan keduanya menjadi perfect continuous. Jadi kalau intinya itu tiga, modifikatornya tiga juga. Ada si perfect continuous sama perfect continuous. Kalau udah paham tentang tiga ini, yang lanjutannya sama aja. Tiga juga, perfect continuous dan perfect. Begitu juga di future nih. Ada juga sama unsurnya, perfect continuous dan campurannya perfect continuous. Dari sini kita akan melakukan kombinasi nama ya. Nah, lihat nih. Yang pertama, present doang atau simple present nih dari sini. Kemudian kita kombinasikan present sama perfect hasilnya, present perfect. Present sama continuous menjadi present continuous dan present perfect continuous hasilnya gini. Present perfect continuous. Lanjut lagi past doang. Kemudian past perfect ke sini, past continuous ke sini, past perfect continuous ke sini. Dan future ya, nih. Kita nggak pakai simple di sini karena nanti ada hubungannya sama apa yang dipelajari di depan ya. Future itu nggak ada bentuk simpelnya seperti di atas. Supaya ingat aja deh, masa depan nggak ada yang pernah simple. Nah gitu aja ya. Masa depan nggak pernah sesimpel itu. Oke, jadi future kita lihat future. Ada lagi future perfect di sini, future continuous, kemudian future perfect continuous. Nya berat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi kan kita ada yang dengar bahwa tensis jumlahnya ada yang 16. Kenapa? Yuk kita lihat. Orang bule ini sedikit unik ya, karena mereka mau menggabungkan unsur si past sama future. Makanya ada nama tensis namanya past future. Kan sedikit unik ya. Si past digabung sama future, masa lalu digabungin masa depan. Kalau kita bilang kan nggak logis, tapi ya udah mau gimana lagi, namanya ada gitu ya, past future. Kemudian dikombinasiin lagi sama yang tadi udah ada juga perfect continuous dan perfect continuous tadi ya. Jadinya gimana? Lihat, past future doang ada, campur lagi sama perfect continuous dan perfect continuous menjadi past future perfect, past future continuous dan past future perfect continuous. Sehingga lengkaplah nama tensis kita menjadi 16. Artinya, kita tidak lagi dituntut untuk menghafal si tensis yang namanya sampai 16 ini. Melainkan kalau kita udah paham konsepnya, kita cuma perlu bentuk namanya. Ya. Oke, gimana? Sampai sini oke ya? Kita lanjut lagi, karena hari ini pelajaran kita pelajaran borongan. Makan semua. Yuk, jalan. Nah, kita udah padatkan lagi ya, yang tadi. Mulai dari kolom pertama, kolom kedua penamaan tensisnya. Dan sekarang kita mau bikin rumus atau formula dari si tensis. Dengan cara apa? Dengan cara nambah-nambahin rumus. Nah, gini dia. Contohnya gimana? Nah gini, tadi kan kita udah tahu cara bikin nama ya. Maka kita ambil salah satu contoh, misalnya mau bikin nama present perfect. Berarti kita mau nyampurin si present sama si perfect. Jadi kita bikin dua biji gini. Oke, present kita akan wakilin kan sama verb 1, bener nggak? Nih lihat nih, present diwakilinnya sama verb 1. Nah, terus kan kita mau tumpuk sama rumus perfect ya. Nah, gimana cara tumpuknya? Ingat aja, anggaplah di bawah kata kerja itu ada lemnya. Dan kita tumpuk dengan rumus berikutnya. Nah, gini dia. Perfect itu kan have, has, tambah verb 3. Sekarang kita mau nambah-nambahin kedua rumus ini. Gimana caranya? Lihat aja. Have, has, bentuk verb satunya apa?
Wah, ternyata nggak berubah. Have has bentuk verb satunya tetap have dan has. Tergantung nanti subjeknya. Dan verb tiganya kan nggak ada temen yang lain ya, langsung diturunkan saja. Nah, langsung seperti ini. Kalau dalam kalimat kan ada subjeknya di sini, ada objeknya sebelah sana. Kan gitu nggak ada masalah ya. Subjek, tambah have has, tambah verb 3. Mungkin di contoh pertama kalian nggak bisa ngelihat perbedaannya ya. Karena mirip-mirip aja. Sekarang kita lihat nih contoh kedua. Kita mau gabungin unsur past sama perfect. Nah, si past mau digabungin sama perfect. Unsur past dikenal dengan apanya? Sama verb 2-nya. Dan perfect kita mau tumpuk setelah si verb 2 ini. Di mana? Di bawah kata kerja. Ada lemnya. Berarti dimulai dari sini. Lihat nih. Nah, unsurnya have has tambah verb 3. Sekarang kita coba tambahin ya. Have has, bentuk verb 2-nya apa? Bentuk verb 2-nya had. Dan verb 3-nya kan nggak ada temen ya, langsung aja ke sini, verb 3. Jadi rumus tenses untuk past perfect, kalian bisa nyontek di kamus, hasilnya subjek, tambah had, tambah verb 3, tambah objek nantinya. Oke, udah mulai dapat gambarannya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Saya mau gabung rumus future sama continuous. Future unsurnya will sama shall ketemu kata kerja bentuk paling dasar. Ya, kelihatan kan di sini nih, ya, future. Kemudian kita mau tumpuk sama rumus continuous. Di mana saya taruh? Apakah di bawah will shall atau di bawah kata kerja? Sesuai yang kita udah kasih tahu sebelumnya adalah di bawah kata kerja ada lemnya. Berarti di bawah sini. Nah, ini dia. Unsur continuous adalah be tambah verb ing. Nah, ya. Oke, sekarang kita tambah-tambahin. Will shall-nya udah langsung turun. Si be, bentuk paling dasar, hasilnya apa? Be itu sendiri. Dan verb ing juga langsung diturunkan karena nggak ada teman lainnya buat ditumpuk. Hasilnya, subjek ketemu will shall, ketemu be, tambah verb ing. Contohnya, I will be driving to London. Misalnya. Kita perkuat lagi kemampuan kita numpuk-numpukin rumus, kali ini dengan rumus yang pakai 3 nama. Past, perfect, continuous. Nih lihat nih. Si past mau dicampurin sama perfect, continuous. Maka akan ada 3 tumpuk ya, karena 3 nama. Past unsurnya apa? Verb 2. Oke. Dan di bawah kata kerja selalu ada lemnya. Maka kita tumpuk di sini sama unsur perfect, unsurnya have has tambah verb 3. Nah, ya. Terus kita mau tempel lagi rumus berikutnya di sini atau di sini. Ingat di bawah kata kerja baru ada lemnya. Berarti di sini tumpuknya. Udah ya. Baru kita tambah-tambah. Verb 2 dari have dan has hasilnya had. To be atau be bentuk verb 3 itu kan jadinya been. Gimana saya tahu? Ingat ya, belajar aja dari yang bentuk dari saya biar lebih paham. Dan kemudian ada juga verb ing karena enggak menjadi verb ing di sini. Subjek sebelah kiri ada objek setelah kata kerja. Sederhana sekali ya. Jadi semua nama tenses dapat dibuat rumusnya dengan cara yang sama seperti ini. Dan untuk membuat kalian lebih surprise lagi, sebetulnya kalau tadi kita udah bisa bikin rumus sampai 16 rumus tenses, tahu nggak? Kita bisa dobelkan menjadi 32 rumus. Karena kan dari tadi kita belajarnya kalimat aktif saja, betul nggak? Padahal dalam bahasa Inggris ada juga namanya kalimat pasif. Nah, tapi sebelum itu kita mau ingetin dulu buat kalian yang ngerasa kebantu ataupun seneng nih sama metode seperti ini. Jangan lupa ya untuk
subscribe kita, dan juga nge-like lah, eh, supaya kita lebih semangat nih ke depan, ngupload lagi konten-konten yang semoga bermanfaat seperti ini. Oke, gitu ya, jangan lupa ya subscribe Dharma Budi Channel, dan jangan lupa like. Kita lanjut yuk. Tadi kita udah ngingetin bahwa kita bisa dobelkan semua rumus kita yang tadi cuman aktif doang menjadi rumus pasif. Jadi dari 16 tenses kita bikin jadi tambah 16 lagi. Tapi cuman perlu nambahin ini doang loh. Pasif itu unsurnya be tambah verb 3. Beda aktif sama pasif kan gini, kalau aktif itu kan mengerjakan sesuatu, betul nggak? Misalnya saya mengejar kucing. Kalau pasif menjadi saya dikejar kucing, gitu. Dalam bahasa Inggris cukup tambahkan unsur be tambah verb 3. Nah, sekarang dengan cara yang di atas seperti ini, saya mau nantang kalian untuk membuat rumus seperti ini. Future perfect continuous bentuk pasif. Oke, gimana caranya? Caranya tetap sama ya. Kalian boleh stop dulu video ini sekitar 15 detik kali ya. Nah, udah itu kita lihat kunci jawabannya. Hitung sampai 5 ya. Kalian boleh skip. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, kita lihat jawabannya. Benar nggak yang udah kalian coba jawab? Future unsurnya will, shall, tambah infinitive. Di bawah kata kerja ada lemnya. Perfect have has tambah verb 3. Di bawah sini ada lem lagi untuk numpuk rumus berikutnya, yaitu be tambah verb ing. Dan di antara mereka yang menjadi kata kerja kan adalah verb ing-nya. Dan di bawah sini kita tumpuk lagi rumus pasif. Be tambah verb 3. Kita lihat hasil penambahannya bagaimana. Will sama shall turun aja langsung karena nggak ada teman lainnya. Infinitive bentuk paling dasar dari have dan has adalah have. Karena has dianggap sudah merupakan penambahan s pada kata-kata have ya. Jadi bentuk paling dasarnya have. Be bentuk verb 3. Been. Be bentuk verb ing. Being. Dan be bentuk verb 3. Dan verb 3-nya aja langsung turun. Wah, udah mulai panjang ya, kompleks ya. Saya ambil contoh nih. I will have been being eaten by lion misalnya. Aku bakalan udah dimakan sama singa. Wih, gimana maksudnya? Nah, sekarang kita akan maju ke pelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita ngertiin pengertian dari tenses yang kompleks seperti ini misalnya. Kita ambil contoh bahkan yang paling susah aja langsung ya. Contoh future perfect continuous bentuknya pasif. Yuk kita maju ke slide selanjutnya. Future perfect continuous bentuknya pasif. Ini udah paling susah nih kelihatan ini. Oke. Sekarang kita lihat. Saya ambil contoh sebuah cerita. Biasanya paling mudah kita pakai cerita nih untuk yang ini. Kita udah kangen banget pingin ke kebun binatang ya. Kita telepon teman kita, yuk pergi ke kebun binatang. Rupanya temen pada nggak bisa. Akhirnya kita memutuskan pergi sendiri deh ke kebun binatang. Cuman sayangnya mungkin karena udah terlalu sore saat kita ke kebun binatang, si singanya tidak lagi berada di taman. Dia sudah dimasukkan ke kandangnya. Ya udah, daripada rugi udah nyampe ke kebun binatang, nggak ketemu sama singa, ya udah fotoan aja di situ, di spot taman singa. Tapi tanpa sengaja tempat kita bertumpu itu rapuh, jadinya kita terjatuh ya. Dari pagar di atas sini ke bawah sini ke taman singa.
beruntung HP-nya ikutan jatuh, jadi kita bisa nelpon teman kita tuh. Kita telepon tuh teman. "Hey bro, tolongin aku dong. Kenapa kamu? Aku jatuh nih." "Kamu jatuh di mana?" "Jatuh di tandang singa." "Wih, ngapain kamu di situ?" "Ada deh pokoknya. Bisa tolong aku sekarang nggak?" Terus teman kita bilang gini, "Aduh maaf, aku lagi ada keperluan nih. Kayaknya aku baru bisa nolong kamu besok jam 10." "Apa? Besok jam 10? Kalau besok jam 10 kamu datangnya, aku bakalan..." Nah, ini kan bakalan bentuknya future ya. Bakalan udah perfect dimakan singa. Dan dalam keadaan sedang dimakan singa. Nah, future perfect continuous maknanya sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Perfectnya itu telah dimulai dan digabung sama continuous masih sedang berlangsung. Kalau kita menjumpai unsur perfect sama continuous digabung, itu maknanya sesuatu yang telah dimulai dan masih sedang berlangsung. Siapa tahu singanya dilepas besok jam 9, artinya kita dari jam 9 kan udah mulai dicicip sama si singa, dan jam 10-nya tadi kita masih sedang dicicip sama si singa. Dan karena kalimatnya di, makanya kita pakai dimakan ya. Kalau nggak pakai pasif berarti kita sedang memakan singa. Wah, ternyata itu kelihatan lebih serem lagi. Nah, jadi sebetulnya bagaimana cara memahami makna dari tenses, cukup tahu artinya saja yang dasar-dasar tadi. Yang kata-kata akan, telah, ataupun sedang. Dan kita campurin aja arti-artinya. Dan pastinya untuk lebih paham ke depannya, kita butuh latihan soal. Itu mungkin insya Allah kita akan lanjutkan sama postingan kita yang berikutnya tentang latihan soal menggunakan tenses. Dan mungkin yang ke depan, follow up dari pertemuan kita kali ini adalah bagaimana sebenarnya perbedaan antara si masa lalu sama present perfect yang tadi artinya telah. Karena kan anggapan kita sesuatu yang telah terjadi itu kan pastinya terjadi di masa lalu. Sementara dalam bahasa Inggris mereka dibedakan nih antara yang lalu sama yang telah. Wah, agak ngebut ya pelajaran kita hari ini. Tapi semoga bisa dipahami dan membuat sedikit lega bahwa sebetulnya tenses yang kelihatan banyak dan ribet itu ternyata tidak serumit itu ya. Kita cuma perlu sedikit lebih peduli untuk bisa menguasai apa saja yang kita inginkan. Itu saja sih sebetulnya. Dan semoga dari video ini juga membuat kita bisa nambahin pemahaman yang bisa lebih lanjut lagi terhadap apa yang selama ini nge-stuck saat kita pelajari. Jangan lupa, saya sangat senang sekali kalau kalian semua pada nge-subscribe dan juga nge-like. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan kita yang lain ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.